Karena kan kalau trader yang udah lama nih bermain, mereka nggak ngejar lot, bro. Yang ngejar lot itu cuma marketing. Iya, iya. Iya kan, C? Iya betul. Sekali masuk 2 lot tapi profitnya langsung 10 juta untuk hidup dia kan Iya. cukup. Halo Sobat Trader, balik lagi di podcast AlGrafX Dollar. Nah, jadi bersama aku AlGrafX dan Bro Fatar. Halo. Nah, jadi hari ini kita juga ada tamu spesial ya. Siapa namanya, Ce? Namanya Tuti. Mau panggilan? C Tuti. Nah, dia ini itu udah banyak terjun di dunia trading ya dulunya. Banyak daftar di broker-broker pialang lokal ya, Ce. Iya, Banyak pialang betul. lokal. Iya. Nah, dia juga salah satu pengelola kafe ya. Oke, Ce, apa kabar, Ce? Ya, baik. Oke, Bro Fatar baik, aman. Aman. Kabar masih baik, aman. Oke, Masih bisa podcast ya? Masih bisa podcast, masih bisa entry. bentar. Di rokok dulu, Bro. Oke, jadi kita kali ini mau bahas apa ini, bro? Podcast kita kali ini. Kalau untuk hari ini kita kan ini ada C Tuti nih ya. Kita ditemani sama C Tuti. Kita pengen tahu nih pengalaman CC dulunya di trading, dari pakai broker apa, terus siapa yang mengajak CC itu di trading. Nah, terus hasilnya gimana? Sebetulnya sih kalau saya mulai dulu memang saya lagi pengen nyari duit nih. Ya kan, kalau kita taunya saham. Kebetulan ada satu teman bilang, katanya suami saya ini main trading satu hari bisa profit 7 juta. Modalnya 20 katanya. Terus aku tuh gak ngerti 20 itu 20 apa. Pikirnya 20 juta nih. Mau lah, namanya kita manusia kan, kalau denger duit itu hijau ya. Siapa yang nggak mau gitu ya kan, C? Dia dimain di mana, ditunjukin lah. Terus dah diteleponkan sama marketingnya, kita ketemu. Udah, terus saya nggak banyak ilmu sih, cuma yang di otak saya profit gitu. Saya langsung oke aja. Ternyata yang dimaksud 20 tuh bukan 20 juta. Mungkin dolar. Dia bilang minimal 100 juta. Ya udahlah, kebetulan waktu itu ada uang, saya masuk 100 juta tuh. Terus dia, sebenarnya saya nggak sadar ya, itu pengalaman pertama marketingnya ngorek. Main di mana gitu, dia ngorek saya. Tapi waktu itu saya masih polos. Pernah main enggak? Oh, enggak pernah. Berarti belum ada basic, C? Belum, cuma taunya saham. Terus di saham berapa main, ternyata dia ngorek uang saya. Berapa saya punya uang. Tapi waktu itu bener-bener nggak sadar gitu. Sampai akhirnya saya main tanpa ilmu lah, cuma dikasih tahu bagaimana caranya buy sell gitu. Ya udah, pertama main langsung profit. Timbul kan rasa pengen main lebih besar. Begitu kita sudah mulai hanyut, sempat profit. Profit terus, mungkin mereka, saya nggak tahu gimana kok aku profit terus. Saya terus kok jadi kalah ya gitu loh. Mulai dia info gitu, ambil sell. Bilang ini mau naik loh harga. Oh, berarti CC handle akun tuh sendiri? Akun sendiri. Bukan mereka? Enggak. Nah terus ambil sell. Aku bilang ini mau naik, nggak apa-apa katanya, naik bentar nanti turun lagi. Pertama saya main di Hanseng. Dan saya nggak tahu waktu itu tuh pilihan tuh ada apa-apa, saya nggak tahu. Teman saya main Hanseng, pokoknya saya bilang kayak teman saya, udah saya masuk di Hanseng. Begitu dia aku sell, dia naik terus, dia bilang sell lagi. Itu nggak ngerti saya, misalnya uang tuh cukupnya berapa, kata dia kunci. Saya bingung, kunci itu apaan? Gitu kan. Dia bilang kunci aja, di buy. Terus ini ngapain setelah gini? Uang saya habis. Tiba-tiba habis aja gitu, C ya? Nggak bisa lagi ngambil posisi, saldo nggak cukup. Kan dia bilang makanya suruh kunci. Aku bilang kamu sudah biasa kerja di sana, ngerti bahasa-bahasa itu. Saya orang baru, saya nggak ngerti bahasa-bahasa kunci. Ya ternyata dia kunci itu satu buy, satu sell, satu-satu posisinya gitu. Iya. Nah udah, setelah itu terus saya harus gimana kalau saya supaya bisa main lagi? Top up. Tambah deposit. Tambah lagi katanya. Tadi CC deposit awal tuh berapa? 100. Dia Dia bilang jadi harus top up. Kenapa kamu nggak dari awal aja bilang top up? Kalau tahu kayak gini, kan saya nggak perlu ngunci, gue bilang. Aku top up aja sampai seberapa kuat nih. Waktu itu saat itu aku ada uang. Kekuatan saya sampai di berapa saya bisa ngukur lah gitu kan. Tapi akhirnya top up. Nah top up itu kebetulan waktu itu naik sampai 3.000 poin ya. Jadi saya banyak lah top up.
Tapi akhirnya kembali. Jadi kalau Karena uangnya kuat, Mm-mm. ya kan? Sebenarnya saya nggak ngerti banget lah ya waktu itu. Nah, nggak ngerti banget. Jadi nyampe di rumah itu saya buka, saya perhatikan aja harga-harga nih jalan. Oh, aku tahu, gitu kan? Aku tahu. Dan itu bisa selesai sama aku gitu. Nah, waktu itu kebetulan akhirnya mereka ngincer aku untuk kerja di sana. Ngincer untuk kerja di sana. Kerja di Jadi sana. marketing di sana. Oh, oke. Ya kan, terus saya bilang saya bukan orang marketing, saya tipe kantoran gitu kan. Tapi akhirnya dia maksa, terus saya juga lagi nganggur, janjinya nanti pendapatannya segini, wah Iya, kayaknya kok lebih komisinya. besar nih Iya. dari pekerjaan lama kan. Jadi saya masuk, begitu saya masuk pertama di satu ruangan itu kumpul semua gitu kan. Rame gitu Cek ya. Rame kan, Berarti Cece sempat masuk juga ke sempet. kantor itu. Jadi akhirnya saya nasabah dan saya kerja. Oke. Nah, terus teman saya kan masih jadi nasabah juga. Mm-mm. Nah, selama 2 minggu saya kerja, kok rasanya nggak cocok ya gitu loh karakternya waktu Iya. itu di sana. Sampai teman saya telepon, kamu jangan mau dikasih tahu, misalnya suruh buy sell, bagus pilihan sendiri aja. Tetap bertahan sama analisa sendiri gitu ya kan C. Aku bilang jangan mau disuruh-suruh. Kadang-kadang mereka sebenarnya kan lebih jago dari kita membaca. Nah, kita nggak tahu apa-apa, kita merasa percaya aja sama dia kan. Udah, akhirnya saya kerja tapi 2 minggu saya keluar lagi. Resign dari situ. Ya. Tapi tradingnya masih tetap. Masih tetap. Nah, saya kerja 2 minggu itu tanpa lamaran ya. Begitu saya berhenti, saya cuma WA. Maaf ya, saya nggak bisa lanjut kerja di sana. Itu saya dicari, dipanggil. Pimpinan mau ketemu. Aku bilang saya baru 2 minggu, ngapain pimpinan cari saya? Berarti ada maunya dong. Nah, terus akhirnya udahlah, aku datang terus banyaklah anggota-anggotanya dipanggil untuk ngasih pandangan ke aku. Aku bilang saya berhenti bukan mau apa-apa, saya mau tidur di rumah. Dia bilang dia takut saya hijrah ke perusahaan lain. Iya. Aku bilang boleh dicek sampai kapan. Dia bilang saya tidak akan bekerja, saya mau istirahat di rumah. Udahlah, akhirnya ya udah berhenti. Toh saya tidak berhenti jadi nasabah. Saya tetap sampai akhirnya ya udah aku selesai. Yang namanya Hanseng dulu kan mungkin saya juga baru pertama Hanseng itu apa juga nggak ngerti ya, dia gerak terus, akhirnya saya berhenti lah. Akhirnya saya nggak sanggup ya. Saya berhenti, kan mikir ini bisa jeblok gitu. Udah saya berhenti. Berarti kalau ditotali berapa itu Ceh? Waktu itu lumayan sih. Atau paling tidak sudah balik modal sebagian gitu Ceh ya, dari total deposit sudah banyak yang balik. Kebetulan kan adik saya main, saya jadi nasabah. Adik saya sudah profit, sayanya karena gini, kasihannya kalau adik saya yang habis bagus duit saya sediain aja. Yang sayanya yang jeblok akhirnya. Karena kan Cik kalau bermain di kayak di Nasdaq, Hang Seng, Nikkei itu kan indeks ya. Pergerakannya itu kan sebenarnya kan kalau dari awal tuh marketingnya harusnya nyampaikan tuh pergerakan di indeks itu jauh lebih volatil daripada bermain di gold. Jadi kalau misalnya trader pemula itu biasanya bermainnya di forex, itu pun biasanya euro. Nanti kalau mentalnya sudah kuat, biasanya dia bermain di komoditi, entah itu emas ataupun di gold. Udah kuat lagi, masuk ke next level, barulah bermain di indeks. Rule-nya kan sebenarnya seperti itu. Kalau forex sebenarnya gerakannya kecil. Yang volatilnya tinggi itu yaitu di Hang Seng lah, di Nasdaq. Itu juga banyak trader-trader yang udah profesional nggak mau bermain di situ karena risikonya terlalu tinggi. Memang kalau ada slogan di trading forex high risk high return, itulah bermain di Hang Seng, bermain di indeks lah, indeks saham. Cuman mungkin dari pihak marketingnya juga mungkin nggak ngasih tahu, atau mungkin dari awal udah dikasih tahu Cek kalau untuk bermain di indeks tuh. Kayaknya kalau mereka kan ya yang penting closing ya. Iya. Yang penting closing. Nah dari situ saya ketemu perusahaan lain, dia nawarin. Saya bilang enggak lah. Saya kemarin main di Hang Seng, dia bilang jangan di Hang Seng, main di emas. Ya, main di emas. Berarti udah pindah dari perusahaan yang sebelumnya. Udah berhenti. Saya main di emas. Terus di emasnya kan lambat. Saya nggak betah sebetulnya. Karena sebenarnya saya tipe orang yang berani beresiko. Lebih lambat daripada dari Hang Seng lah gitu pergerakannya. Nah di emas ini karena lambat, ini kita nih kan kerjanya jadi cuma nungguin, ngeliatin gitu kan. Iya. Suntuk kan. Jadi akhir pencet, akhirnya tiba malam-malam harga main habis lagi uangnya. Oke. Akhirnya udah berhenti juga akhirnya.
Nggak main gold juga lagi. Enggak. Terus dari situ banyak, saya nggak tahu, banyak orang nelponin. Sampai saya ketemu dari Bandung pun nelpon. Aku bilang kok bisa ya tahu aku tuh pernah main apa gitu kan, pasti pertanyaannya pernah main nggak kan gitu. Nah ketemu sama yang marketing anak Bandung ini nelpon, dia dibilang gini, nggak, saya cuma edukasi aja, jangan dulu main, belajar sama saya. Sampai video call sama dia, belajar bagaimana membaca ini, Membaca candle, pattern-patternnya juga gitu ya kan, C? Tapi saya nggak jadi nasabah ya, aku bilang gitu. Nggak apa-apa. Nah itulah, di situ saya main di demo, saya praktekin gitu. Berarti yang ini perusahaan yang kedua ya? Yang Kalau ketiga. ini sebenarnya ketiga, tapi saya nggak jadi nasabah. Berarti Hanya komunikasi aja. dia lebih mengedukasi ke Cece lah ya, tapi nggak join sama dia gitu ya? Broker luar, C ya? Enggak. Broker lokal juga? Lokal. Jakarta, pusatnya Jakarta. Jadi di situ kemarin hanya belajar aja kemarin tuh, C ya, sama dia? Iya, di tapi gold. jauh. Di gold? Iya. Bermain di emas? Karena memang kebanyakan trader mainnya di situ sih, nggak sampai ke indeks. Jarang sih ada yang main ke indeks. Karena indeks ini biasanya sih memang itu. Kalau tadi dengar cerita Cece kan waktu main di Hang Seng, Cece nggak mau istilahnya itu locking, hedging. Karena memang kalau kita kuatnya di money management, kita sering mengindahkan manajemen risiko. Karena kuat-kuatan dana berarti ya kan. Dia naik. Masa sih nggak turun? Masih gitu kan? Karena kalau udah kita kunci, waduh udah susah itu, bukanya susah gitu ya kan? Rugi yang belum terrealisasikan aja tuh bro. Bisa bukanya, tapi kan agak susah. Iya. Jadi ada kalau perhitungannya lah. ada perhitungan. Jadi kalau money manajemennya kuat, bagus, ya nggak masalah sih kalau di hold gitu. Tapi kan banyak orang kan nggak mau ngambil risiko. Terakhir ya manajemen resikonya yang di manage dia gitu ya kan, pakai stop loss lah, pakai TP lah gitu. Banyak sih gaya-gaya trader sih sebenarnya, C. Sebetulnya setiap orang yang trading itu punya gaya sendiri menurut ya kan? Nggak bisa kita dibilang kamu main dengan cara gini. Dia mungkin ininya jodohnya entah dengan cara apa, beda-beda. Iya, beda metode. Kemarin di podcast kami juga sempat kami bahas, C. Ada yang tipikal trader itu kan dia maunya yang cepat. Dia mau cepat, kalau bisa entry sekarang, nggak butuh berapa lama, jelas nih kelihatan. Untung, rugi gitu ya kan, nggak sampai menunggu lama. Ada yang dia modelnya yang scalping, satu hari dia banyak entry tuh, keluar masuk market rutin, kecil-kecil, untung sedikit close. Ada yang modelnya intraday, beli pagi jual sore, ada ABC lah ya, asal biru close. Kalau itu yang scalping. Kalau yang intraday day trade tuh untuk take profitnya itu nggak besar-besar amat dan nggak kecil-kecil amat. Pokoknya di hari yang sama jual. Sehari paling dia masuk 2 kali 3 kali. Ada yang tipikalnya swing. Kalau tipikal swing sama kayak orang pemain saham, C. Jadi belinya sekarang, jualnya tuh lama. Bisa sampai 1 minggu, 2 minggu. Cuman ya lotnya juga kecil. Cuman kalau yang dari pihak marketing, pialang, biasanya lebih senang yang kayak gitu tuh. Yang scalping. Yang mainnya tahu risiko, siap top up, itu seneng tuh. Komisi. Cari lot dong, bro. Marketing kan cari lot. Iya. Marketing pialang lokal, pialang luar. Kalau pialang luar kan rebate. Iya. Kalau pialang lokal kan kebanyakan kan carinya yaitu komisi. Semakin banyak nasabahnya transaksi, semakin banyak lah dia. Tapi saya sebenarnya banyak ketemu marketing. Ya, pasti saya sih selalu kalau mereka mau ketemu aja, nggak apa-apa. Pasti saya tanya, kamu udah punya nasabah belum? Oke. Coba saya boleh lihat nggak kan gitu. Iya. Saya selalu pesan sama mereka, jangan cari lot kalau kamu pengen umurnya panjang dengan nasabah. Nah itu dia. Ya. Dengan tuh marketing lokal. Berarti Cece ini udah lebih smart bro dibandingkan nasabah yang lain. Karena yang pertama yang ditanya tuh portofolio kan, nasabah yang dihandle gimana gitu ya kan, C. Lebih apa sih? Lebih apa ya? Nggak gampang terbujuk rayu sama profit sekian gitu ya kan, C. Mungkin kan, karena pengalaman juga mungkin kayak ada satu dia nelpon. Saya dari perusahaan ini katanya, boleh ketemu nggak? Oke. Aku bilang, kamu udah berapa tahun jadi marketing? 5 tahun. Oh, aku bilang hebat, boleh. Tapi saya nggak jadi nasabah ya. Kamu butuh ini kan selfie sama saya kan? Udah tahu lah ya, Cek. Maksudnya. Saya juga ngerti mereka butuh lah ya. Gitu. Akhirnya datang ke sini berdua dia ternyata bawa temennya. Terus aku bilang, kamu mau jualan apa sama saya? Nggak jadi.
Nggak jadi. Nggak jadi katanya, mau ngobrol aja. Oke. Loh, nggak apa-apa. Aku bilang, kamu sudah 5 tahun kan? Mm-mm. Udah berapa nasabahnya? Belum punya. Nggak mungkin 5 tahun nggak punya nasabah. Mm-mm. Nggak, baru 3 bulan. Banyak yang kayak gitu. Bahasa marketing, bro. Iya. Nah 3 bulan gue bilang, kenapa bohong? Gue bilang, nggak boleh kamu bohong gitu. Sekarang gini, kamu silakan jualan sama saya. Walaupun saya belum tentu mau masuk. Enggak lah katanya, mau ngobrol aja nggak apa-apa, jualan, saya mau tahu gimana cara kamu jualan gitu kan. Enggak lah katanya gitu kan. Terus temennya yang satu nih udah punya nasabah, udah berapa? Satu katanya. Boleh lihat, boleh. Ini udah profit nih kata dia, tapi nggak mau dijual. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Kamu tahu nggak kalau kamu ini yang biru ini dilepas, ini CM. Iya. MC. CM atau MC sih? MC, margin call. Iya. DCM bisa juga call margin. Bukan berarti kamu nggak serakah, aku bilang. Ini bisa habis duitnya kalau kamu buka satu. Terus gimana perasaan kamu, aku bilang, punya nasabah seperti ini? Ya gimana lagi, aku juga jadi nggak dapat duit. Nah ini pikirannya sudah salah. Iya. Makanya aku bilang, kamu jangan ambil lot banyak-banyak. Ya nggak apa-apa, ini kan punya saudara saya. Terus saudaranya marah nggak? Ya marah lah. Terus kau bilang apa? Ya mau gimana lagi? Aku juga jadi nggak bisa cari duit. Nah ini kadang marketing baru-baru nggak dididik. Bener. Edukasinya nggak ada. Yang penting mereka masuk kerja, buka Facebook, buka apa, cari nomor telepon. Iya. Ajak ketemu. Kasih iming-iming profit sekian. Iya. Kemarin pernah juga sama marketing pialang lokal aku cerita kayak gitu. Nasabah sudah banyak, udah ada 10 bang katanya kayak gitu. Itu gimana yang 10? Profit semua. Ya namanya bisnis bang, ada untung ada rugi. Terus kutanya, coba tunjukkan yang untung yang mana? Aku bilang gitu kan, ini yang untung bang. Untung dari mana? Jadi dia masuk 10.000. Balance-nya, saldonya itu sampai 16.000 C. Equity-nya 1.000. Yang kemarin pernah aku singgung di podcast. Untung dari mana ini kayak gini, aku bilang. Itu kalau sekali buka MC semua itu langsung. MC cuk, udah auto lock. Jadi dananya itu nanti akan habis kalau misalnya nggak top up, kena swab. Iya, kena biaya inap. Kena biaya inap, jadi berkurang sedikit. Nunggu nasabah top up. Iya, dan nasabah tuh itu banyak yang nggak tahu bahwa kalau itu floating ya, tadi ada biaya inap. Dia komplain, kenapa equity saya habis? Dia nggak pernah dijelasin. Sebetulnya kan itu harusnya dijelasin ya. Nah, nasabah ini ngerti tak ngerti ya paksa ngomong aja kita, jangan janji manis dulu. Sebetulnya gitu kalau trading. Bahkan pun waktu nanti nasabahnya sudah bergabung, ketika dia entry dan profit ada potongan komisi tuh. Itu nasabah juga kaget tuh, kok ada potongan? Dari awal nggak dibilang. Oh iya ini kan perusahaan jasa, jadi itu fee-nya. Jadi disampaikan di akhir. Karena kalau disampaikan di awal, nasabah nggak akan mau masuk nih. Swab nggak akan disampaikan, komisi nggak akan disampaikan. Bahkan yang paling apa nih ya, split. Split kan banyak orang nggak tahu tuh split. Sebarannya itu kan, ada yang spreadnya besar, ada yang spreadnya kecil. Bahkan marketing pun nggak tahu itu spread. Tanyalah marketing lokal. Marketingnya kan baru-baru, karena marketing itu dia sebulan berhenti. Kadang nggak sampai sebulan sih. Dia dapat nasabah, begitu nasabahnya loss, dia keluar. Iya. Komisi kami paling kecil, $15 per lot. Iya, spreadnya berapa? Ada yang kayak gitu. Komisi kita paling kecil pak, katanya gitu. Berapa? Cuma $15 per satu lot. Iya, spread kalian berapa? Spread. Apa itu spread pak? Katanya. Loh, dia yang marketing kok dia nanya sama saya gitu ya kan? Iya, banyak sih kayak gitu cek kadang. Jadi yang baru-baru tuh dia harus tahu istilah-istilah dulu sebetulnya. Ya spread, kenapa ada spread itu apa sih nanti fungsinya? Kalau spread terlalu jauh, tentu karena kita kalau mau nge-buy pakai harga sell. Ya buy sama sell itu kan ada selisih harga tuh. Bid ask-nya. Kalau kita nge-buy, begitu kita mau jual pakai harga sell. Nah itu kan selisih. Nah itu banyak dulu yang ya sama lah. Saya juga awalnya nggak ngerti. Lama-lama setelah ada uang baru ngerti. Iya, banyak di situ cek, kenanya di situ. Ya kan? Nah, karena kita juga kan sumber informasi kita itu kan sebenarnya dari marketing semua. Ya kan, mereka yang menawarkan, kita kan ya dapat informasi semua dari marketing. Kalau marketing nggak nyampaikan ke kita nggak paham juga, nggak tahu juga gitu. Cuman terkadang namanya juga marketing ya. Mereka kan diajarkan untuk mencari nasabah, bukan untuk mengelola dana nasabah. Pada dasarnya seperti itu sih, yang aku tahu ya, dan yang aku tangkap.
Ya gitu sih ya, margin in, margin in, margin in. Yang penting nasabahnya nanti udah masuk, ini bisa kita top up ini. Terus kan yang mereka tahu itu kan bangun pagi hari ngambil 1 poin untung 1 juta itu Iya, aja. Sebenarnya itu aja yang disampaikan orang itu. Iya. Gaya tradingnya seperti Buka itu. jam Iya. 6 langsung buy, jam 9 katanya nanti langsung profit. Nah, ya buat orang-orang yang baru masuk awam, wah asik juga ya, dalam waktu sekian jam bisa dapat duit 1.300.000 berapa kan gitu. Padahal trading nggak segampang itu ya, Ce ya. Mereka Kalau lotnya full margin. Nah, Terus itu kan nasabah ini begitu pertama main, wah biru nih, dia seneng. Belum saatnya ngambil dia sudah, boleh nggak ngambil lagi nih, boleh nggak ngambil lagi. Itu psikologinya mulai skill terganggu. edik. Iya. Tapi begitu dia merah, itu si Bu menelponin. ya, Ya, ini gimana nih? Padahal kan trading ini nggak bisa dalam waktu pendek dapat misalnya. Nanti tunggu sekian jam kita baru bisa. Sedangkan membaca pola aja, kadang lihat ini nggak ketemu nih angka. Nggak bisa kita ngambil posisi kan. Kayak sekarang aja, ya saya lumayan udah cukup mengerti lah membaca candle ya, indikator semua. Tapi begitu kita terjun lagi main, itu beda lagi ininya, emosinya. Emosinya beda. Itu nggak kepake lagi tuh ilmu-ilmu tuh. Iya. Udah lebih ke betul. feeling tibanya. Hmm. Kemarin di podcast kami kemarin juga udah pernah kami bahas tuh tentang psikologi. Mhm. Kalau kita, trader profesional lah kita bilang kayak gitu, yang udah lama trading. Kalau dia trading $1.000, Mhm. mentalnya pasti beda. Kalau dia trading $10.000, 100 juta. Mhm. Beda lagi mentalnya. Ini orang yang sama. Beda lagi mentalnya kalau dia kelola 1M. Mhm. Kalau dari kacamata tradernya ya. Kalau kita trading modal 1.000 lebih enjoy mungkin. Tapi kalau udah 100 juta, waduh, ini susu anak belum terbeli. Bentar lagi mau Natalan. Pikirannya ada banyak nih, Ce. Psikologinya terganggu. Banyak Ya, kayak makanya gitu. kalau sebenarnya sih kalau mau trading dia harus punya uang cadangan. Savingnya Iya. ada Nah, gitu. jadi kalau misalnya Fresh lah. harus ada uang nganggur Iya, uang sebenarnya nganggur. untuk kalau ada kondisi yang tiba-tiba kita salah beli. Harusnya nge-buy tapi kita nge-sell. Nah, itu kan pasti plotting. Jadi kita nggak perlu, kalau menurut aku ya, nggak usah. Saya nggak suka main kunci orangnya. Iya, Saya sukanya ini apa? Kok jadi lupa aku istilahnya ya. hold. Averaging. Iya, di Saya sukanya hold. di averaging. Saya suka averaging. Karena pemain saham pada dasarnya seperti itu, Ce. Karena pemain saham itu kan hanya bisa nge-buy. Turun, serok lagi dari bawah. Turun, serok lagi dari bawah. Dia akan kolaps kalau nilai sahamnya itu 0. Cuman kan saham 0 kan nggak mungkin juga gitu ya kan. Kalau money manajemennya kuat, boleh. Cuman kan kadang kan nggak semua orang sanggup untuk top up. Banyak yang awam kan kalau udah katanya top up, wah ini udah mulai kena tipu aku ini katanya gitu. Iya. Karena dia, iya kalau naik, kalau enggak, perhitungannya nggak ada ke situ, Ce, terkadang. Enggak, soalnya kan kalau di awal tuh kita hanya iming-imingnya profit. Jadi kita punya duit segitu, menghayalnya bakal nanti sebulan aku dapat segini. Iya. Nah, dia tidak tahu itu ada resiko yang sangat tinggi gitu. Dan main itu nggak di trade. disampaikan, Nah, nggak disampaikan itu, Ce. ya Nggak kan? disampaikan itu. Jadi waktu saya di awal gitu, begitu saya mulai loh, kok jadi kalah ya? Aku pelajari nih berapa jam aku buka ini indikator. Aku cuma bilang, oh ini kuncinya di duit. Ini cuma bisa dilawan dengan uang lagi. Kalau kuat, nggak perlu ngikutin perintah orang gitu. Misalnya kita nge-buy, taunya turun banyak, udah di bawah aja kita buy lagi. Nggak kuat duitnya, ya kita top up untuk supaya bisa kuat, nggak kelok gitu. Dan kalau turun, top up, buy lagi dari bawah. Kira-kira naik berapa poin, beberapa posisi bisa di close gitu ya kan, Ce? Kalau maninya kuat, bro. Ya. Dan lagian kayak di emas, menurut aku ya, kalau aku pelajari, kalau hari ini salah beli, ya ternyata ketinggalan jauh. Biasanya 3 minggu tuh balik ke harga kita hari ini loh. Nah 3 minggu inilah kita kuat nggak uangnya untuk nahan nih. Berarti gini, Ce, kalau misalnya kita ngambil daily range untuk emas, itu kan 20-30 poin. Kalau misalnya kita buy satu lot, salah arah nih, 30 poin, satu lot 30 poin berarti kurang lebih $3.000. Kita tarik lagi nih, daily range rata-rata pergerakan 1 minggu berapa? Oh, 60 poin. Kalau 60 poin, tahan nggak nih danaku ini? Satu lot misalnya, open satu lot. Oh, berarti kok 1 poin 60 lot, $6.000. Oh, masih cukup kok equity. Tinggal gitu aja berarti ya kan, Ce? Tinggal ngitung aja. Dana kita ini kuatnya sampai berapa poin? Iya.
Itu kalau di money manajemennya, Bro. Cuman kan buat nasabah untuk bisa mengerti sampai sana itu kan Aduh, susah, perlu Ce. pengalaman. Iya. Ya. Kita edukasi pun nanti kadang udahlah, aku udah sering aku rugi kayak gini. Nah, ini Ce, kalau Cece ini menarik nih. Cece nggak mau kuncian, tapi lebih sering untuk averaging dan hold ya. Karena kan nanti macam Cece bilang 3 minggu harga tuh bisa balik lagi. Make sense, Bro. Top up balik lagi. Masalahnya Ce, ada nasabah bulak-balik top up, nggak balik-balik equity-nya. Ada yang kayak gitu, Nanti Ce. terlalu jauh nggak larinya harga Buka itu dari gini, kalau Cece nggak kuncian, top up itu kan hold nunggu balik. Kalau ini yang buka tutup kunci. Oh. Dananya nggak pusing, buka tutup kunci, top up, buka tutup kunci, top up, buka tutup kunci, top up. Harga tuh jadi buy di atas, sell di bawah, ini udah balik-balik gini nih harga ini. Udah round-round dia. Begitu dia nyampe di atas udah biru, mau buang takut. Mau buang takut gitu ya kan. Tapi kalau misalnya salah satu untuk buka kuncinya itu memang harus top up. Dan analisa kita juga harus kuat kan. Ini kalau turun sekian poin dana saya tahan nggak? Bagus juga. Terakhir saya main kan, saya nge-buy. Rupanya turun. Aku lihat, oh ini mau nyampe ke berapa? Aku bilang sama marketingnya, kalau angka di sini, saya top up. Saya akan nge-buy 1. Tambah lagi 1 lot. Aku yakin begitu aku top up dan aku nge-buy di bawah ini, besoknya aku cair. Aku ambil lagi ya top upan aku. Boleh. Oke. Nah, nyampe lah mendekati angka yang target aku top up. Oke. Aku top up, aku buy. Balik semua, clear. Mau diambil enggak bisa. Aku tahu itu pialangnya yang mana. Iya, enggak bisa. Banyak kali yang cuti lah, yang keluar kota lah. Pasti ngambilnya harus pakai tanda tangan kan, Ce? Pakai tanda tangan, pakai form. Ada ngambilnya formnya kan? Ya, di tanda tangan di form itu 3 yang harus tanda tangan. Iya. Jadi yang 2 ada, yang 1 nggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus 3-3-nya ada. Iya. Sekarang kan kalau mau WD mau apa kan tinggal pakai M-banking aja kan clear aturan kan. Nah, terus waktu mau ngambil katanya dia lagi cuti. Aku bilang emangnya kalau kamu cuti nggak bisa oleh yang lain? Nggak bisa, aku cari lagi yang lebih atasnya. Oh, dia masih cuti. Gitu kan. Nantilah tanggal sekian. Oke. Pending tuh 2 mingguan. Begitu 2 minggu aku tagih lagi, saya mau WD. Oh, kami lagi di Medan. Ya kan? Lagi di Medan. Ini dua-duanya di Medan katanya. Dan selama itu Cece nggak ada transaksi? Enggak. Sengaja memang nggak ada transaksi ya? Nggak ada. Oke. Memang aku janji mau ngambil top upannya dulu, baru aku main lagi gitu. Ya kan? Karena janjinya boleh, pasti boleh, apa yang enggak katanya gitu. Janji manis lah. Nah, begitu janji Senin, Selasa, Rabu gitu kan. Sampai Rabunya yang 1 sudah di Pekanbaru. Yang 1 masih di Medan. Katanya besok pulang. Saya masih di Medan kata dia. Coba kamu kirim tiketnya ke saya, fotonya. Nah, begitu dikirim fotonya, ternyata bukan tiket dia yang dikasihkan. Temennya, aku bilang ngapain temen kamu yang dikirim sama saya? Ya udahlah, aku bilang terserah kamu ya, aku bilang gitu. Tunggu aja nanti saya datang sama polisi. Aku cari form dari Babepti. Aku kirim ke dia. Form laporannya ini ya untuk Babepti. Baru mulai WA. Kak, besok aku ke sana ya. Terakhir bisa cair, Ce? Bisa akhirnya. Tapi kan udah ribut dulu. Butuh effort gitu ya. Nah, kita udah perang-perang dulu, galaunya berapa minggu untuk ngambil. Terkadang aku penasaran juga, ini pandangan aku, Ce ya. Broker-broker yang kayak gitu takutnya gini loh. Begitu nasabah itu deposit, mereka itu udah menjas, ini pasti akan habis. Jadi uang tuh udah dibagi-bagi kayak bandar gitu, Ce. Kayak bandar gitu. Karena apa? Kita profit susah dibayar loh. Regulasi oke, jelas. Regulasi kan hanya sebatas izin. Aku nggak ngerti juga karena sepengetahuan Sempat aku terpikirkan gitu, Ce. Sepengetahuan aku ini sebenarnya perusahaan-perusahaan trading ini mereka cari untung itu kan dari komisi sama spread kan. Kan spread udah diatur sama mereka main beberapa. Sebenarnya nggak usah macam-macam lagi, pasti aman kan. Seharusnya. Cuman kan kadang-kadang ada juga yang aku dengar mereka itu kalau ada yang loss bagi-bagi gitu. Karena aku gini, Ce. Walaupun nggak pernah ngeliat sih. Pernah aku dulu tonton satu channel YouTube terkait broker. Kalau nasabah untung siapa yang bayar? Pernah ada pertanyaan kayak gitu dari audiens. Saya trading di pialang apa? Kalau saya untung, yang bayar siapa? Ya kan kalau misalnya ada ini pialang A, nasabahnya kan bukan cuma bapak, ada 100 nasabah nih.
Kan nggak mungkin 100-100-nya untung. Bisa aja bapak yang untung, yang lainnya tuh loss katanya kayak gitu. Jadi bapak untung, keuntungan bapak itu ya dari yang loss ini. Katanya sih seperti itu. Oh begitu, saya bilang gitu. Jadi kalau misalnya semuanya untung, yang bayar siapa nanti? Saya bilang kayak gitu. Bingung juga. Jadi aku mikir apakah memang broker ini memang bandar? Ada yang bilang broker ini market maker. Bandar juga, C. Kalau dulu bertanyanya gini, kalau saya profit terus, kalian rugi nggak? Enggak. Kalian kena marah nggak sama bos kalian kalau aku profit terus? Enggak. Ya udah, aku bilang. Berarti jangan atur-atur aku main. Iya. Ya kan? Kalau untung harus bayar dong gitu ya kan. Kalau juga loss aku setiap top up kok ini kan gitu ya kan. Seharusnya kayak gitu. Cuman ya itulah masih abu-abu lah C kalau untuk apa ini kan sebenarnya. Yang penting selama kita profit nggak dipersulit dan profit kita itu dibayar, it's okay sih sebenarnya. Iya. Kalau aku ya mau dia itu bandar, mau dia nggak bandar, memang hybrid. Intinya WD itu nggak dipersulit juga. Jangan dipersulit. Karena di broker luar juga banyak. WD itu banyaknya dipersulit, tapi itu yang pakai form. Iya. Kalau yang online kan enggak ya kan? Kalau yang online kan kita bisa WD sendiri. Ya. Menara Mas contohnya C. Menara Mas itu kalau kita withdraw dari website kok. Beda dengan pialang lain. Kalau pialang lain kan mesti tulis-tulis. Hanya di Menara Mas loh. Kalau kita withdraw ya kan bro. Iya. Bisa melalui website tanpa konfirmasi siapapun. Pokoknya kalau dia pakai MT5 sebenarnya udah bisa WD langsung. MT5 atau MT4. Pokoknya pakai Meta ya. Quotes, Meta iya. Trader itu bisa. Kayak kemarin teman saya baru masuk kan. Yang sebelumnya itu nggak pakai Meta kan, Ceh? Nggak pakai Meta. Pakai Java ya. Java. Trading menggunakan website mereka. Website Sama mereka. kayak binary. Binary kan kayak gitu. Iya, di situ pernah kan sekali waktu aku nge-buy, terus tiba-tiba kok ada sell ya. Aku bilang kenapa ya tiba-tiba di ini ada sell sendiri. Kepencet enggak? Terus aku mikir, ya pula kali ya kepencet itu loh. Akhirnya diam. Nah itu yang bikin hancur sebetulnya. Kok bisa-bisa tiba-tiba muncul sell? Perasaan kita nggak ada ngeklik ini. Nggak ada. Terus katanya mungkin kepencet nggak, soalnya tangannya nggak mau diam. Terus gini, bisa jadi ya salah kita gitu kan. Kita tuh ya cari pembenaran aja. Ibaratnya nggak mau ribut lah gitu ya kan, C. Ya udahlah. Udah terkunci kan pusing. Ini gimana ngebenerinnya nih gitu kan. Tiba-tiba bisa ada posisi sell. Tiba-tiba pas lihat, loh ini siapa yang mainin ini gitu ya kan. Iya. Ya wong platform-platform mereka gitu ya kan. IT-nya kan bisa aja gitu. Dia bisa lah, dia kan punya apa ya, user password untuk masuk itu pasti masternya kan bisa masuk ke punya orang-orang. Sekalipun kalau kita ganti password, mereka mungkin bisa tahu. Bisa mungkin lah. Ya. Pasti ada satu. Kalau platform sendiri ya bisa lah bro. Bisa ya kan. Mereka kan ada dialingnya itu juga. Saya kan udah dikasih nih ID sama password. Saya rubah nih. Mereka tahu nggak? Tahu lah bro. Tahu ya kan. Tahu lah. Sedangkan karena platform mereka kan bisa dirancang juga. Dibuat sendiri. Makanya hati-hati sobat trader ya. Jangan apa namanya? Jangan maulah dibodoh-bodohi sama marketing kayak gitu. Kalau menurut aku ya yang sangat nggak ngerti apa-apa soal perusahaan trading, sebenarnya kalau mau main itu pakai aja yang sudah pakai Meta. Ya. Nah, itu kan dari universal juga. Platformnya ya, itu kan sudah mendunia universal. kan. Iya, sudah mendunia. Itu. Dan juga kalau kita menganalisa kan ada candlenya ya kan, Iya. C. Ini Lebih gampang kita menganalisa. kalau ini ada bro. Mana ada, cuman buy sama sell doang, Ada. instant order bro. Ada di paling ujungnya, kalau dipencet tuh dia hanya warna merah sama hijau. Jadi awal aku main, aku perhatikan candle ini 5 kali hijau, dia terus merah. Oh berarti 5 kali, sampai aku tulis loh di buku. 5 kali hijau, itu aku mempelajari dari awal. 5 kali hijau, dia langsung merah, berarti di sini aku sell. Tapi ternyata salah akhirnya, karena kalau kita sekarang udah tahu bahwa itu kan sebenarnya ada Bollinger, ada apa ya, moving average, kan itu sebenarnya yang menentukan. Tambah berita kan. Tapi Ya, aku sebenarnya fundamental. berita tuh aku abaikan. Aku Jarang lebih suka ke ini aja. teknikal ya. Teknikal. Kalau mereka kan lebih ke berita ya, Ceh. Sebenarnya berita juga nggak pernah di. Sekarang berita apa sih yang bisa dicerna dari Iya sih. berita-berita tuh? Misalnya pengangguran naik atau turun. Terus emang pengaruhnya apa kita juga nggak tahu. Dan efeknya pun cuma berapa jam aja gitu kan. Sama juga bro, mereka pun kalau katanya main-main di berita, tetap juga mereka itu counter trend. Berita bilang dolar kuat, emasnya jatuh. Emas jatuh nih, mereka ngebuy kok. Masa iya nggak naik? Udah turun banyak nih, masa iya nggak naik? Turun lagi nih, masa iya nggak naik? Jadi ilmunya ilmu masa iya. Udah dari sana aku bro, udah sempat juga aku kerja di sana. Gitu-gitu juga orang itu. Leader-leadernya pun kayak gitunya.
Aku juga. Oh, itu hasil survei. Aku bilang bagaimana cara surveinya, harga dalam seketika. Kalau survei itu kan butuh waktu. Iya memang ini. Oh gitu, aku bilang. Kalian tahu nggak cara ngebaca? Enggak, itu hasil survei. Salah, aku bilang kalian itu. Sekarang aku mau tahu harga hari ini yang apa ya? Kok jadi lupa, yang ada harga atas, harga tengah, pivot. Untuk pivotnya. Nah, kamu nggak? Oh mau dikirim? Mau? Aku bilang kamu kirim sama saya. Saya minta kertas satu. Ya. Kamu kirim sama saya tulis harga pivot sekarang berapa? Berapa? Aku buka, nih pivot dari saya. Selisihnya berapa poin? Aku bilang aku tak perlu survei-survei, aku bisa cari harga pivot. Dan dia nggak tahu cara ngitung pivot ya kan tuh? Iya. Nah, padahal kan ada rumus kan? Ada. Kalkulator itu kan? Ada. Jadi harga open, harga high, harga low, harga close yang kemarin itulah nanti dijadikan, diformulakan, dibagi, itulah untuk pivot besok. Cuman kan ya itu tadi macam saya bilang, mereka kan marketing, diajarkan untuk bagaimana cara mencari nasabah, bukan diajarkan bagaimana mengelola duit nasabah. Itu nggak diajarkan, bro, nggak diajarkan. Marketingnya, leadernya, di atas leadernya lagi, kalau semua ditanya, yaitu jagonya cuma cari nasabah. Dan mereka tahu kelemahan nasabah itu akan luluh kalau diiming-imingin profit. Iya. Itu ada aja harga sih. Bagus nih. Ada harga bagus. Ada momen. Harga emas. Apalagi mau tahun baru nih. Emas udah rendah nih. Ayo kita buy. Katanya gitu kan. Hang Seng udah rendah nih. Kita buy aja. Udah rendah banget katanya. Dia nengoknya M1, udah rendah banget katanya. Ya banyak lah, namanya juga marketing ya kan. Untung sekian poin, sekian juta, Itu kalau satu lot, kalau 2 lot, 3 lot. Ada momen apa aku bilang, momen kalah. Nah, itu dia. Ini sekarang ini nasabah pasti banyak diteleponin, Harga emas kan udah jatuh nih, udah 1660-an. Iya. Ini terendah harga riwayat di tahun 2020. Harga Lagi 2020 mau tahun baru juga kan, bro? Baru Maret kemarin itu harganya 1900. Sekarang harganya udah 1600-an gitu. Menjelang tahun baru, lumayan kita ngambil 100 poin. 100 poin. Enteng bilang 100 poin. Ente kadang-kadang. Macam-macam lah. Karena kan mereka memang yang macam saya bilang tadi itu, bro? Mereka itu memang diajarkan bagaimana mencari nasabah, bukan mengelola dana nasabah. Itu aja sih sebenarnya. Dan mereka itu nggak pernah diajarkan selama mereka itu bekerja di situ bagaimana cara trading, bagaimana manajemen risiko. Manajemen risiko cuma disuruh buy 3 lot 1 poin aja, Pak. Kalau naik, kalau profit 1 poin, kalau lo 1 poin, makanya kemarin saya bilang, saya trading 100 kali, 40 kali loss, dana saya nggak habis. Risk per trade saya 1%, 40 kali loss berturut-turut 40%. Tempat kalian 3 kali loss habis danaku. Ya nggak bisa, macam lah. Kapan tuh kan, pas mau naik mobil, datanglah satu cewek. Nah, marketing. Tadinya nggak tahu, dia bilang gini, Kak, boleh kenalan. Dalam hati, cewek muda ngajak kenalan sama aku nih, nggak salah kan gitu. Kenapa? Aku bilang, terus terang aja lah, nggak, saya ada bisnis. Bisnis apa? Perdagangan. Perdagangan apa ya? Kita ngobrol dulu, bilang aja lah langsung. Dia bilang, saya mitra bank. Iya, mitra bank. Itu memang alasan apanya tuh? Mitra bank tuh? mana? Aku bilang gitu. Yang saya tahu kamu bukan mitra bank itu, kamu rekeningnya nasabah sana, bukan mitra. Beda loh mitra sama nasabah. Ya, aku bilang. Ya sudah katanya, boleh nggak besok saya, sorry ya saya buru-buru, besok boleh nggak saya titip brosur? Oh boleh. Jadi dia nelpon, titip aja aku bilang sama anak-anak. Nah tapi akhirnya dia nelpon, kami sudah di sini pengen ketemu sebentar aja. Yang datang bukan dia lagi. Atasannya. Bawa atasannya lah. Bawa atasannya, karena itu kan marketing. Iya. Ya, dia atasannya datang 2 orang. Aku bilang titipin aja, tunggu ya gitu. Gak sebentar aja ngobrol, aku duduk, begitu duduk aku gini. Gimana? Mau belajar? Kalau mau belajar aku duduk. Biar aku ajarin. Enggak, ngobrol aja. Udah akhirnya nggak nawarin. udah kena mental berarti kayak gitu, Biasanya kayak gitu mentalnya udah kena itu. Terakhir cuma ngobrol-ngobrol aja gitu ya kan. Aja. Sosok apalah SKSD, sok kenal sok dekat. Nanti ditanya keluarga gimana, kabar. Ya begitulah. Kalau boleh tahu nih, sampai sekarang masih trading? Enggak, udah off dulu. Ya, capek juga tradingnya. Kalau kita rutin
Ya, itu udah edik itu, C. Nggak mandi ya, Dulu, sampai nggak dulu. mandi, terus sama apa ya, setiap ada telepon dari teman itu udah males gitu kan, Apalagi kayaknya terlalu sibuk. apalagi trading di HP ini, nelpon di sini, semua di sini kan, C. Pas kita lagi trading, ada yang nelpon, suka di apa kan? Di reject Iya. kan? Iya, padahal ditungguin juga nggak berubah angkat Iya. kan. Oke, C. Jadi menurut pandangan Cece lah bagi teman-teman yang baru mau masuk ke dunia forex, mungkin dari Cece ada pesan gitu, tips and trick gimana menjalaninya gitu. Ya, sebetulnya sih kalau dia mau masuk, ya lihat dulu perusahaannya seperti apa. Oke, lihat Yang perusahaannya mana? dulu. Terus dia menggunakan apa? Cara membeli, misalnya pakai Meta kah? Platformnya. Oke. Pakai itu penting itu. Berarti kita teman-teman yang baru mau terjun ke dunia forex, cari tahu dulu nih pialangnya, track recordnya mungkin C ya, track recordnya, terus platform yang digunakan gitu C ya. Sampai ke biaya-biayanya. Iya, itu dia harus jelas. Ada swap Biaya-biayanya. kah, ya kan? Terus ininya apa, spreadnya. Spreadnya. Harus Ini tahu. udah kena cas komisi, kena PPN lagi. Ada PPN emang? Ada. Ada ya? Ada. Dulu nggak ada kayaknya. Ada, udah PPN, udah kena komisi, kena PPN lagi. Ada yang kayak gitu. Cuman itu nggak disampaikan di awal. Udah masuk dulu baru disampaikan. Kalau disampaikan di awal, ini nggak mau closing ini nanti kebesaran kos katanya kayak gitu. Kalau terus ada lagi C, kira-kira buat teman-teman yang baru mau terjun ke dunia forex? Ya harus banyak sih sebetulnya, gini, belajar dulu. Belajar dulu. Harus belajar dulu. Terus sebelum, kan pilihan itu banyak. Mau main itu ada forex, ada Hang Seng, ada gold. Iya, pairnya banyak. Itu harus pelajari karena karakternya beda-beda. Iya, betul. Setuju. Ya. Setiap itu tuh kan dia beda, ada yang lambat, ada yang cepat. Dan untuk memilih satu produk itu sebenarnya selera menurut aku. Ya kan? Kalau dia misalnya sukanya di emas, dia diajak ke yang lain biasanya nggak mau, karena harus belajar lagi sebenarnya kan, karena karakternya beda-beda menurut aku. Berarti cukup kuasai satu aja ya, Ce ya. Kalau Hang Seng ya udah satu Hang Seng dalamin aja, lah, dalamin dalamin lah. satu itu aja gitu ya kan, nggak perlu buka pair yang lain. Kadang kan ada satu nasabah beli banyak sekali. Semua dibelinya, Ce. Semua dibelinya. Sebenarnya itu pusing karena kan pergerakannya beda-beda. Kalau saran aku satu aja pelajari. Iya, benar. Jadi kan Aku itu setuju dalam sih. segala hal itu kan, kalau terlalu banyak juga kita blenger ya. Iya. Satu aja. Sampai itu mahir cara membaca, terus juga sebenarnya di sana kan butuh apa ya? Mental yang kuat ya. Nah, itu dia. Butuh Mental. Bener. Karena memang misalnya iming-imingnya profit, tapi kan ada resiko tinggi. Itunya yang harus kita terapin. Siap untung, siap rugi. Harus siap ruginya yang kita terapin dulu. Kalau misalnya nggak berani, bagusan nggak usah deh, daripada nanti nangis-nangis nyalain orang lain. Iya, bener. Sebenarnya kan bisa kita tuh bisa berhasil di situ. Ya tapi juga harus kuat modal kita. Kuat modal, kuat mental. Tidak rakus mainnya. Tidak rakus mainnya, Ce ya. Iya, bener. Sebesar apapun duitnya, jangan banyak-banyak ngambil loh. Gitu. Tapi kita rutin. Lebih menjaga manajemennya lah ya, Ce. Terus ya intinya dia harus bisa membaca sih, membaca indikator. Membaca indikator. Segi analisanya loh. Dan nggak semua orang cepat mempelajari itu. Karena itu kan rumit kan. Iya. Ada step by stepnya juga, Ce. Benar. Iya, itu harus belajar dulu. Jadi ibaratnya belajar dulu, backtest dulu, kuatkan mental, harus siap bikin demo dulu, siap belajar untung, di demo. belajar di demo, backtest dulu di situ. Jangan ujuk-ujuknya mikirkan, untungnya sekian, untung sekian, tapi nggak siap rugi nih. Karena untungnya besar, rugi juga besar ya kan, Ce? Karena kalau di benaknya profit, dia nggak ngelihat di harga berapa kita harus ngambil posisi, mau nge-buy nge-sell-nya. Nah, misalnya kita punya target lah di angka X. Atau misalnya 1.700 lah kita bilang. 1.700 tuh dia kan nanggung nih di indikator. Mau buy mau sell nih kita nggak tahu. Yang pasti dia akan masuk misalnya ke 1680. Tapi dari 1.700 nunggu 20 poin itu kan butuh waktu tuh. Mungkin menurut aku buy limit aja. Limit order, benar. Buy limit, handphone tuh jangan diliatin. Karena kalau diliatin dia akan merubah psikologis kita. Udah tutup aja. Begitu nanti turun, mungkin sekarang pagi ngelihat, aduh aku ini harga bakal ke 1680. Bisa jadi nanti nyampenya di jam 7 malam. Kalau ditungguin akhirnya kita ngambil posisi yang salah-salah. Sebenarnya gitu. Kayaknya kejauhan nih 1680, naikin lah 1690. Lama, karena lama kan? Ini kayak gini, 2 hari lalu. 2 Oke. hari lalu temanku datang. Dia ngebuy di 1680. Oke. Ya kan? Terus harga udah 1676.
Mm-mm. 4 poin galau nih. Mm-mm. Katanya nanti, kata yang satu 1674 nanti kamu buy lagi aja 2 di atas 1 di Mm-mm. bawah 2. Aku Marti. bilang berapa equity-nya? Mm-mm. Kalau aku bilang 1672 aja, kalau mau ngambil 1672 tapi hanya ambil 2 poin, 1674 buang. Mm-mm. Karena kalau ambil di 76 kemungkinan nggak bisa naik ke atas. Mm-mm. Aku buka ini bakal turun dalam. Mm-mm. Bisa ke 1650-an lagi. Mm-mm. Tapi mungkin tidak hari ini. Iya. Pergerakannya Nah. akan ke sana gitu ya kan, C? Kalau mau tungguin di sana tapi mungkin dapatnya nanti hari Jumat. Mm-mm. Tapi kan namanya orang kan lagi pengen yang tiap hari dapat. Tiap hari Yang dapat. aku bayangkan hari ini dia sebenarnya lagi floating. Karena dia ngambil lagi di 1674. Oke. Dia bilang 1672 aja. Heeh. Enggak jauh. Heeh. Aku bilang tapi aku nggak bisa 1672 tuh kalau kamu sekarang duduk dalam waktu sejam nggak bisa dapet. Mm-mm. Iya. Di buy order aja aku bilang. Mungkin nanti dapet. Kamu langsung TP 2. Mm-mm. Tapi dia udah keburu ngambil di 76. Oh. Ada selisih 4 poin kan dari 80 Ke 76. Akhirnya dia pamit. Udah profit belum kata dia. Akhirnya aku jadi merhatiin harga kan. Oh ini ketinggalan. Sekarang kan ada 1668 kan. Iya, 1668 kan. Tadi malam sempat ke 83. Nggak tahu udah aman atau belum posisinya. Ini bisa ke 1660 kalau tadi pagi kulihat. Ke 50-an malahan. hari Nanti ini. di ujung-ujungnya kalau lihat daily-nya ya, bisa ke 1623. Berarti CC-nya udah paham juga ya, Bro, Udah lama. Udah lama Sudah juga. lama. Daily-nya bisa ke 1623. Bisa. Tapi mungkin di Jumat. Weekly 1623. berarti itu. Tapi Weekly. kalau weekly untuk minggu ini itu hanya itu udah di 1690. Kalau sekarang itu tadi malam ya, tadi malam itu di 1660 berarti kurang lebih udah 30 poin. Sementara pergerakan weekly itu kan 60 poin, 50 sampai 60. Jadi kalau 1690 harga high-nya kemungkinan turun kurang 50 1640. Paling jauh untuk weekly, range weekly. Kalau aku sih kemarin ngelihat, karena kan nggak pernah ngeliatin, aku kan nggak main, tapi aku punya indikatornya masih aku simpan. Aku demo lah. Oke. 1623. Jadi kalau demo ini kan beda, nggak perlu mental ya. Bener. Ya. Just analis aja. Buy limit aku simpenin banyak-banyak, nanti sesekali lihat udah biru semua. Oke, asik. Tapi nggak bisa di WD. Berarti sekarang Cece mainnya udah long term berarti ya? Ya. Enggak, maksudnya bukan yang main scalping gitu ya? Enggak. Udah lebih ke long term, lebih santai kan, Ce? Nah, itu. Nah, dulu awal aku main nih. Teman di Jakarta tiap malam itu bertelepon. Sampai jam 1 malam ya. Sampai besoknya tuh masih tidur kurang tidur. Malam kan lagi kencang-kencangnya tuh. Terus dia mintanya yang main cepat. Aku bilang lihat yang 5 menit kalau gitu. Main di 5 menit. Oke. Ya kan? 5 menit kan cepet tuh. Kita sampai nggak merhatiin yang 1 jam, 4 jam. Akhirnya salah analisa. 3 hari floating, tiap hari mengeluh. Itu dia. Tapi mungkin gini, ini kan demo, tapi secara real juga bisa dipraktekin kan, karena itu kan berhubungan dengan mental, dengan kesabaran, ya kan. Kalau demo ini aku tinggal buy limit, sell limit, aku tutup aja handphonenya. 4 hari sekali kita bisa lihat. Kita lihat, benar. Nggak perlu tiap hari. Bener. Kalau typical trader swing ya kayak gitu jadinya. Karena tiap hari itu malah membuat kita stres. Psikologi terganggu. Kerjaan sebenarnya kan ini kan dijadikan kebanyakan orang kan ini kan sampingan sebenarnya, Ce. Kerjaan utama jadi tersisihkan jadinya. Gara-gara kayak gini, kacau lah, apalah segala macam. Iya, pergi sama teman nggak betah. Benar. Terus di depan teman gini-gini kan nggak enak. Cepet pulang aja. Badannya aja di sini, Ce. Jiwanya tadi di mana? Jiwanya udah di mana gitu. Iya, sebetulnya sih dari cara demo ini ya bisa dipraktikin untuk ke real. Bener. Dan walaupun aku sebenarnya tidak bekerja di sini ya, dulu 2 minggu juga belum dapat ilmu. Setelah aku berhenti, aku nganggur, aku belajar. Kebenaran aku suka, aku cepat nangkep. Aku cepat nangkep dengan baca indikator. Jadi waktu yang sekarang kan kerja aku di kafe. Sebelum aku kerja itu kalau malam mungkin ada 3 orang loh, kita telepon barengan. Padahal aku nggak main, mereka cuma Kak mau kemana harga. Terus aku menemenin mereka coba. Mereka nanya saran dari Cece berarti ya kan, nanya analisanya Cece gitu. Oh mantap tuh. Nanti terus aku tuh sampai nggak tidur hanya karena nungguin mereka floating. Tunggu dulu sampai aku profit, nggak tidur aku. Kita analisanya kadang analisa tuh panjang bro. Yang tradernya ini pengennya cepat profit, di situ klik kalau bisa
paling lama 1 jam harus udah kelihatan nih profit apa enggak. Aku bilang udahlah tidur dulu, itu besok tuh baru dapetnya gitu kan. Tunggu dulu. Terus jadi mereka yang main, aku yang begadang. Sampai kadang-kadang yang bantu tunggu aku bikin kopi dulu gitu kan. Kalau profit dibagi, Ce? Enggak. Waduh, kalau aku minta profit sharing aku itu. Iya lah, minta profit sharing lah. Enggak. Ada sih satu waktu itu gini, katanya main kan punya aku, mau ambil berapa persen. Enggak usah deh, beban. Kalau udah main real ada beban, apalagi punya orang. Enggak, kita cuma analisa. Tetap yang entry mereka. Kalau profit kan kalau saya kan kayak gitu, Ce. Kalau profit ya profit sharing. Atau Cece ini bisa kita rekrut juga gak, bro? Di belakang podcast, di belakang podcast lah nanti. Kayak temen yang kemarin datang tuh kan sebelumnya datang tuh. Dia datang waktu dia pendek, dia bilang tolong dong aku nih ngambil sekarang. Aku buka, aku bilang kalau sekarang aku belum bisa kasih saran, nggak kelihatan harganya. Soalnya kadang dia tuh nggak kelihatan, tapi kadang-kadang jelas angka mau kemana. Benar. Dan selalu muncul. Nanti aja lah, enggak lah, nggak apa, ya udah coba-coba aja baik. Aku bilang aku nih penyuka buy. Jadi cobanya buy, aku nggak penasaran kan sell. Aku penyuka buy. Karena bermain di emas kan, Ce. Dan juga pernah bermain di saham. Condong ke buy. Besoknya dia nelpon. Aku bilang gini loh. Kata dia bilang gini, saya banyak masukan nih main di emas tuh begini. Oke. Gini loh aku bilang. Sebenarnya itu selera. Ada yang suka nasi Padang, ada makanan Sunda. Benar. Terserah pilihan. Kita akan masuk sendiri jiwa tuh ke sana. Kalau kamu minta saran sama saya penyuka buy dan saya tidak penyuka kuncian. Nah, mungkin kamu berbeda dengan saya. Cuman ilmunya adalah kau pelajari itu, ada ini aku ajarin tuh bagaimana membaca ini. Tapi dia termasuk yang cerdas dan dia profit. Dan dia profit. Oke. Berarti dia bisa menerima berarti, Bro. Yang kita sampaikan bisa terima. Begitu bagus dia sih. Profit, terus dia bilang, Kak, mau ambil lagi gimana? Jangan dulu, aku bilang, jangan begitu profit kayak nafsu gitu, jangan. Nah, itu dia. Jangan, aku bilang. Tapi dia bilang saya harus dapat duit setiap hari. Nggak bisa, dia bilang. Greedy lah ya, Cik. Karena dia butuh. Butuh buat beli obat mungkin gitu kan. Sementara kan kalau yang trader long term itu kan kebanyakan kan dia ngitungnya 1 bulan nih, Ce. Atau per 2 minggu gitu ya kan. Sering masuk market lah, bro. Iya. Karena kan kalau trader yang udah lama nih bermain, mereka nggak ngejar lot, bro. Yang ngejar lot itu cuma marketing. Iya kan, Ce? Iya, betul. Sekali masuk 2 lot tapi profitnya langsung 10 juta untuk hidup dia kan cukup. Bener sih. Modal dia nggak habis, WD-nya gampang. Kalau 10 juta terlalu besar, untung juga kadang susah. Yang penting kan nggak sering-sering top up, profitnya rutin. Nah itu ya. Jadi ibaratnya memang yang pertama tadi, Ce, kalau saya ulang, kenalin dulu track record pialangnya. Terus resikonya juga ya, masalah biaya-biaya juga tadi, Ce, ya, masalah spread, swap, komisi, PPN harus disampaikan ya, harus tahu juga. Terus kayaknya nih, Ce, mentor nih kayaknya butuh juga nih, Ce, ya, yang Cici sampaikan tadi kan, kalau kita mau trading apalagi masih baru, kayaknya perlu pendampingan khusus. Cici ini termasuk mentor yang bagus loh. Harus belajar dulu juga bagaimana membaca, jangan apa ya, ngikutin nafsu lah main. Ngikutin nafsu. Dia harus sabar. Nah, banyak trader pemula tuh nggak sabar, Ce, makanya butuh pendamping. Jangan masuk dulu, belum ada momen. Kalau kita yang lama kan nunggu momen, nunggu ada momentum baru masuk gitu ya kan. Apalagi kalau sempat salah masuk tuh kan merah tuh, minus. Iya. Mental tuh, juga. Udah seminggu tuh udah mulai tuh, bisa tidur. Sebenarnya 3 minggu di situ ujiannya. 3 minggu aja dia mau kuat nungguin harga tuh merah tuh, posisi merah tuh. 3 minggu balik. Dan lagian kan nggak perlu dilihat-lihat terus ya kan. Yang penting pasang TP udah gitu. Asal equity-nya cukup. Kuat, tahan dia. Iya. Kekuatannya sampai berapa poin kalau dia udah salah beli. Kalau cukup ya udah santai aja. Sebenarnya itu aja. Hanya kan mereka belum nyampe ke sana jiwanya. Iya. Tapi kalau semua trader kayak gitu bisa tumpur brokernya, bro. Makanya kalau orang-orang yang mau main kadang ngobrol, bisa nggak dari sini cari uang? Aku bilang bisa. Jadi main income. Bisa kok cari uang dari sini, tapi ya kitanya harus itu pegang prinsip-prinsip itu. Tapi kadang kalau yang udah apa tuh, Ce, bisa nggak cari uang di sini? Nggak bisa, judi itu. Kok Cece ini kan enggak. Judi tuh pemahaman sih, jadi tibanya ke pemahaman. Sebenarnya kalau aku sih dari diri aku ya pribadi, ini kan jual beli kan. Iya, itu makanya, Ce. Berdagang kan. Nah, bener. Ini bedagangnya medagang angka, yang satu bedagang beras, ya kan. Kalau yang namanya jadi berdosa itu kan kalau ngambil untungnya berlebihan kalau kita jual di warung ya. Itu. Karena nggak paham aja sih, Ce, sebenarnya makanya dibilangnya judi gitu ya kan. Macem lah.
Oke. Oke, jadi gitu ya tadi sobat trader. Jadi untuk kesimpulannya sebelum kita mulai bisnis ini pahami dulu ya ini tuh bisnisnya apa gitu kan. Nah, terus pahami juga untuk perusahaan, broker atau brokernya ya. Dan jangan gampang juga itu tergiur sama janji-janji manis dari oknum atau marketingnya ini tadi. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu. Semoga bisa diambil pelajarannya. See you next time. Thank you.